Assalamualaikum, ya balik lagi di channel Rekam Momen. Dan baru saja kita menyaksikan drawing undian babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia, yang mana Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Tiongkok. Ini grup yang bener-bener nggak, mungkin kebanyakan nggak kita harapin ya, karena ada tiga langganan negara Asia yang sering masuk di Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi balik lagi, ini udah di babak ketiga yang dimana tahap akhir buat lolos Piala Dunia. Jadi ya nggak tebang pilih lawan siapa, lawan mana kan, karena emang lawannya juga udah levelnya level Asia yang udah langganan di Piala Dunia gitu. Jadi ya nikmati aja buat pemain yang bakal berjuang buat mimpi untuk lolos ke Piala Dunia kan. Jadi di sini gue juga bakal ngebahas mungkin tadi gue berharap sih undian ini satu grup dengan Korea Selatan salah satunya kan, karena kita udah pernah menghadapi Korea Selatan meskipun di kelompok umur yang berbeda, tapi seenggaknya ada gambaran. Dan STY juga waktu itu juga mengungkapkan keinginannya untuk seenggaknya bergabung dengan Korea Selatan. Tapi akhirnya kita satu grup lagi dengan Jepang seperti di Piala Asia di Qatar kemarin ya, yang mana kita kalah 3-1 oleh Jepang. Tapi ya itulah, jadi nggak ada apa, nggak pilih-pilih lawan lah di babak ini. Selanjutnya, dan untuk jadwalnya sendiri, di laga pertama Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi. Ini tandang dulu ya, tandang ke Arab Saudi di tanggal 5 September 2024, bulan September nanti bertandang lebih dulu di Arab Saudi, dan kemudian bakal menjadi kandang pertama di grup C ini menjamu Australia di Gelora Bung Tomo ya, di Surabaya, karena di Jakarta bakal ada acara besar, jadi dipindahkan sementara untuk ke Surabaya di Gelora Bung Tomo. Dan ini adalah dua laga awal yang berat buat timnas Indonesia, karena sudah langsung dihadapkan dengan dua laga favorit dari grup ini yang lolos ke Piala Dunia ya, yaitu tiga favorit, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jadi sudah dipastikan, diprediksi ini bakal jadi persaingan dari tiga negara ini untuk memastikan dua tempat di otomatis lolos ke Piala Dunia di 2026 nanti ya. Dan yang pasti kita juga nggak perlu berkecil hati gitu, karena kita masih punya peluang setidaknya 20-25% kita seenggaknya mungkin dari grup ini kita mengincar di posisi keempat, yang mana di posisi 3 dan 4 ini bakal masuk ke babak playoff, babak keempat, yang dibagi lagi di dua grup jadi 3 tim. Jadi juara grup bisa langsung otomatis lolos ke Piala Dunia. Dan mungkin ini sangat besar peluangnya buat timnas kita gitu kan, buat mimpi kita buat lolos ke Piala Dunia. Dan saya juga yakin jajaran staf kepelatihan dari STY juga menargetkan di posisi keempat ya, karena ya realistisnya gitu. Kalau kita ngeliat kualitas lawan, ya emang gak ada nggak mungkin dalam sepak bola. Tapi kalau kita melihat kualitas lawan kita di tiga teratas itu ya, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, kita mungkin paling realistis itu mengincar posisi keempat. Jadi kita bisa mencuri 3 poin di laga kandang melawan China Tiongkok dan Bahrain. Bahrain sendiri juga nggak sekuat yang di awal medio 2010-an awal ya, waktu itu ya, yang hampir lolos ke Piala Dunia sebelum dikalahkan Trinidad and Tobago waktu itu di 2010 ya kalau nggak salah ya. Jadi, dan China juga nggak bagus-bagus banget gitu timnasnya dalam 10 tahun terakhir ini gitu. Bahkan Thailand ataupun Vietnam atau Malaysia pun yang sempat beruji coba atau yang pernah berhadapan dengan mereka juga levelnya juga nggak terlalu beda jauh gitu. Jadi kita bisa mencuri poin dari China, Tiongkok, dan Bahrain ini. Seenggaknya di laga kandang kita sapu bersih kemenangan dari Bahrain dan China, dan kalau bisa dari Arab Saudi ya, atau Australia. Dan di laga kandang sebisa mungkin kita ya target utama pasti mencari poin seri itu ya.
yang target utama ya. Tapi yang pasti jika ingin memastikan meyakini lebih lolos lagi ke babak selanjutnya, menurut gue juga harus menyapu bersih laga kandang nanti gitu, khususnya melawan Bahrain dan China, Tiongkok dan Arab Saudi kalau bisa ya. Dan untuk Jepang sendiri, Jepang kita nggak bisa berharap apa-apa gitu. Memang kualitas mereka tuh jauh sekali di atas kita. Waktu di Piala Asia kemarin, meskipun Jepang mendominasi penguasaan bola dari kita, tapi setidaknya mereka bikin peluang tuh nggak terlalu banyak gitu. Khususnya di babak pertama ya, kita bisa seenggaknya mencegah terjadinya banyak peluang dari mereka gitu. Dan semoga ya pastinya tim ini terus berkembang gitu. Apalagi ada pemain diaspora yang baru seperti Jay Ijes, Kelvin Verdong, Tom Hay dan Nathan Joaun juga kemarin kan tidak bermain di Piala Asia, dan ini yang diharapkan oleh publik sepak bola timnas Indonesia, yaitu bagaimana kualitas timnas kita itu semakin lama semakin berkembang, semakin sini semakin berkembang, dan semoga nanti ada pemain diaspora lainnya yang bakal bergabung untuk timnas Indonesia. Mengingat di babak kualifikasi kemarin, khususnya lawan Irak kemarin, kita sebenarnya bermain sangat bagus, tapi kita buruk di finishingnya ya. Secara menciptakan peluang, secara kita bermain secara compact itu sudah terbentuk sebenarnya dari babak kualifikasi tadi. Dan untuk Australia sendiri, kita waktu di Piala Asia kita sebenarnya sangat merepotkan mereka gitu. Kita di 10-15 menit pertama itu kita benar-benar mendominasi mereka gitu. Maksudnya nggak kelihatan jauh gitu peringkat kita 134 melawan Australia di peringkat 20-an gitu. Tapi ya itu, Australia memang punya kualitas, punya pengalaman, punya timing yang tepat buat mencetak gol gitu. Dan terbukti waktu itu 4 gol yang dilesakkan oleh Australia ke gawang kita itu juga ya karena pengalaman mereka, jam terbang mereka di internasional gitu, timing mereka pas gitu. Kita juga masih baru berkembang gitu. Dan ini yang bikin kita yakin dengan bertambahnya pemain-pemain baru, anyar, pemain diaspora yang lainnya, pemain keturunan yang lainnya ke timnas Indonesia. Ini yang harus dimaksimalkan nanti di laga kandang, setidaknya bisa merepotkan 3 langganan Piala Dunia itu, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Dan selanjutnya Arab Saudi ini kita udah terlalu sering gitu melawan mereka di kancah Asia ya. Dari Piala Asia 2007, kualifikasi Piala Dunia 2011 kalau nggak salah. Kita cukup sering juga melawan Arab Saudi. Dan kita juga sebenarnya sudah hafal gitu cara main Timur Tengah tuh kayak gimana, juga sudah hafal. Dan mereka dipegang oleh Roberto Mancini, pasti udah pada tahu ya, pelatih dengan nama besar gitu di kubu Arab Saudi. Jadi kita nggak perlu gentar atau apa. Yakin dengan kualitas yang kita miliki. Dan selanjutnya Bahrain juga cukup sering dulu ketemu kita juga kan di Piala Asia 2007, di kualifikasi Piala Dunia juga ketemu juga. Cuma Bahrain yang saat ini nggak terlalu kuat menurut saya. Mungkin semua juga sepakat gitu, Bahrain yang sekarang itu nggak sekuat yang dulu gitu, yang awal medio 2010-an awal, yang hampir lolos ke Piala Dunia 2010 apa 2014 gitu. Dan ini adalah keuntungan buat timnas Indonesia. Apalagi kabarnya pelatih dari Bahrain sudah diputus kontraknya kalau nggak salah, atau Tiongkok, saya lupa tuh, antara itu. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan besar buat timnas Indonesia mencuri setidaknya 4 poin dari Bahrain. Di kandang menang, di laga tandang seri, setidaknya kalau bisa menang. Dan selanjutnya, nah ini selain Bahrain juga kesempatan besar juga kita saat melawan Tiongkok, China ya. Timnas China itu sebenarnya dari tim dari negara Asia Timur yang kuat sebenarnya hanya Jepang dan Korea Selatan. Korea Utara juga sudah menurun, dan sekarang Cina juga nggak terlalu bagus gitu timnasnya. Jadi menurut saya ini masih bisa kita maksimalin buat dapat poin di 2 laga melawan China, Tiongkok ya, yaitu di laga kandang seperti Bahrain dapat 4 poin setidaknya lah. Jadi wajib
sapu bersih 3 poin di laga kandang melawan Bahrain dan China Tiongkok. Ya, sorry tadi ada beberapa hal, dan kita lanjutkan lagi. Dan yang pasti, yang terutama hal yang harus diperbaiki nanti di babak ketiga ini yaitu finishing dan error-error blunder pemain yang nggak perlu dilakukan gitu, nggak perlu terjadi gitu. Waktu lawan Irak kita sudah bermain sangat baik, tapi ada hal-hal yang kecil yang mengganggu kita kan di dua gol Irak itu kan. Jadi seenggaknya ini dikurangin setidaknya nanti di babak ketiga, karena mengingat ya itu lagi, ini lawannya udah bukan sembarangan gitu. Jadi kita bisa maksimalin kesempatan peluang yang ada, karena besar kemungkinan melawan Jepang, Arab Saudi, Australia mungkin masih bisa gitu, karena mengaca dari pertandingan sebelumnya melawan mereka. Tapi Arab Saudi dan Jepang, jika kita punya peluang sedikit pun gitu, kita harus bisa maksimalin gitu. Jangan lagi membuang-buang peluang yang ada gitu kan. Dan selanjutnya blunder-blunder ini yang harus dikurangin, error-error dari pemain ini yang nggak perlu dilakukan gitu kan. Jadi ya itu mungkin diperbaiki dan menambah kualitas pemain nantinya. Misalkan nanti ada beberapa incaran pemain diaspora lainnya yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga ini. Dan semoga ini, sekali lagi, ini masih proses, jangan masang target tinggi gitu untuk timnas Indonesia. Kita nikmati aja proses ini, level ini yang belum pernah kita cicipi selama ini, kita nikmati aja. Oke, jadi semoga timnas Indonesia tetap berproses dengan baik dan berkembang dengan baik. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.